Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan ya untuk unit-unit proses dan unit operasi yang ada di industri kimia. Nah, apa saja tuh unit-unit proses dan unit-unit operasi di teknik kimia ini, di industri kimia ini nanti akan sangat berhubungan erat dengan tahapan-tahapan proses industri yang ada di video sebelumnya. Jadi mulai dari bahan baku itu nanti kita simpan sampai produk itu nanti kita simpan akan membutuhkan beberapa unit operasi dan beberapa unit proses begitu. Nah, ini sedikit singkat begitu di PIK. Kami akan memperkenalkan ke teman-teman sekalian terkait dengan apa saja itu yang merupakan unit proses, apa saja itu yang merupakan unit operasi, agar besok pas di OTK 1, OTK 2, OTK 3, kemudian di AIK, teman-teman bisa mendapatkan pandangan gitu ya, mendapatkan pandangan dan sudah ada pandangannya tentang desainnya, minimal tentang fungsinya deh, fungsi dari alat-alat proses itu. Baik, kita mulai kuliahnya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Nah, ini nanti setelah dari video ini kita akan melakukan rangkuman bareng-bareng begitu ya di Google Docs, teman-teman. Jadi silakan nanti file di Google Docs ini akan saya buka untuk setiap kelas, jadi tidak saya bagi. Insya Allah rencananya tidak saya bagi per kelompok begitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan kolaborasi per kelas, sehingga teman-teman bisa mendapat atau bisa mempelajari terkait dengan unit proses, unit operasi, dan tahapan-tahapan dan alat-alat yang akan relate dengan keenam tahapan di industri kimia ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, terkait dengan unit operasi dan unit proses di industri kimia, kenapa kok dibagi dua begitu? Karena nanti bidang kerjanya beda begitu deh. Jadi bidang kerja di alat-alat yang masuk di dalam unit proses itu nanti fungsinya adalah hanya untuk membuat atau merubah bahan baku menjadi produk, sedangkan untuk unit operasi ini nanti melakukan banyak hal gitu terhadap bahan-bahan yang melewati alat-alat yang termasuk di unit operasi ini. Oke, kita masuk pertama dulu terkait dengan unit proses ya. Unit proses secara pengertian adalah unit yang berkaitan dengan konversi suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara reaksi. Jadi unit proses di sini secara khusus dan bisa dikatakan unit proses ini adalah reaktor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di tahapan industri kimia adalah masuk ke tahapan nomor 3 begitu ya, pereaksian bahan baku. Nah, unit proses di sini yang mungkin perlu teman-teman ingat adalah arti kata reaksi-reaksinya ya. Jadi selain ada reaksi oksidasi, reaksi reduksi, ada beberapa reaksi yang kita sudah tahu bersama, yaitu reaksi nitrasi, aminasi, sulfonasi, halogenasi, alkilasi, dan lain sebagainya. Jadi unit proses intinya di situ, Dek. Jadi alat alat apa saja yang ada di unit proses, yaitu jenis reaktor begitu ya. Nah, reaktor nanti kita akan breakdown di tugas apa saja jenis-jenis reaktor yang kita bisa diskusikan begitu berdasarkan fase-fase bahan yang terjalin atau yang bereaksi di dalamnya. Oke. Oke, setelah unit proses yang memang banyak poin-poinnya adalah unit operasi begitu ya. Secara pengertian, unit operasi ini adalah unit yang berkaitan dengan perpindahan massa, perpindahan panas secara fisik. Jadi berkaitan dengan perkiraan atau perhitungan ukuran atau jenis alat yang dipergunakan. Jadi misalnya
meliputi aliran unit operasi ini nanti akan meliputi aliran fluida, perpindahan panas, pengubahan fase, pemisahan, dan lain-lain. Satuan-satuan proses yang disebut operasi-operasi teknik kimia meliputi pengangkutan atau pemindahan bahan, pengubahan bentuk, pengubahan keadaan bahan, serta pengubahan komposisi zat kimia bahan dengan cara pemisahan dan pemurnian. Jadi secara pengertian unit operasi ini intinya adalah bahan-bahan yang di dalam suatu alat proses ini terjadi suatu perpindahan massa, perpindahan panas, perpindahan momentum, maka unit-unit yang alat-alat proses ini nanti masuk ke dalam unit operasi, teman-teman. Nah, terkait dengan perpindahan panas, perpindahan massa, dan kemudian aliran fluida begitu, nanti kita akan breakdown beberapa kelompok begitu ya, beberapa kelompok unit-unit operasi. Antara lain yang pertama adalah transport. Jadi transport bahan, unit transport itu nanti apa saja alatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah size reduction atau perubahan bahan, ini nanti apa saja alatnya. Kemudian terkait dengan perpindahan panas, ini nanti ada heat exchanger. Lalu ada juga pemurnian di sini, nanti ada destilasi, ada absorpsi, ada desorpsi, begitu ya. Oke, jika kita berbicara terkait dengan unit operasi, maka kita akan terkerucut begitu prosesnya, yaitu di proses operasi teknik kimia atau OTK. Jadi OTK ini adalah satuan unit operasi di suatu industri kimia, begitu ya. Di OTK, macam-macam OTK antara lain yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama handling, jadi material handling atau pengangkutan bahan. Kemudian yang kedua pengubahan bentuk atau ukuran bahan. Biasanya di sini istilahnya adalah size reduction atau size enlargement. Jadi kita kecilkan ukuran bahannya atau kita perbesar ukuran bahannya. Nanti di situ ada beberapa alat proses yang biasanya dipakai. Lalu pengubahan keadaan bahan, dalam hal ini adalah perubahan fase. Jadi kita sebut adalah heat exchanger. Jadi kita mungkin kita panaskan atau kita dinginkan atau kita embunkan atau kita cairkan gitu, atau kita uapkan atau kita embunkan gitu deh. Itu nanti alatnya adalah heat exchanger. Kemudian operasi teknik kimia yang keempat yaitu pengubahan komposisi zat kimia dengan cara pemisahan dan pemurnian. Salah satu contohnya adalah absorpsi, destilasi, desorpsi, kemudian desorpsi, dehidrasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan breakdown lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan OTK, fase-fase yang terjadi atau terjalin atau yang kita bisa lakukan operasi teknik kimia yaitu tiga fase yang ada di permukaan bumi ini, yaitu padat, cair, dan gas. Lalu benda-benda cair dan gas secara kolektif nanti kita sebut fluida, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara terkait fluida, maka yang kita sebut fluida itu adalah cair dan gas, begitu. Kenapa cair dan gas disebut fluida? Karena kalau pengertian fluida adalah suatu yang dapat menyesuaikan dari bentuk wadahnya. Itu adalah cair dan gas ya. Oke, kita masuk ke tahapan operasi teknik kimia yang pertama, yaitu pemindahan fluida atau fluid handling atau fluid transport begitu. Alat yang digunakan pada OTK terkait dengan pemindahan fluida ini adalah pompa begitu deh. Jadi pompa. Jadi alat yang ada di OTK terkait dengan pemindahan fluida adalah pompa. Nah, pompa secara operasionalnya begitu intinya adalah ada perubahan energi deh. Jadi perubahan energi ini akan memaksa fluida mengalir di dalam sistem pemimpaan oleh pompa tadi. Nah, selain pompa juga ada kompresor. Jadi
bedanya pompa dan kompresor ini nanti ada di fasenya. Kalau yang akan kita pindahkan fluida ini adalah fluida cair, maka kita gunakan pompa begitu. Tetapi jika kita ingin handling merupakan fluida gas atau uap, maka kita gunakan kompresor, kita gunakan blower, atau kita gunakan fan, begitu ya, Dik. Jadi OTK yang pertama, tahapan OTK pertama terkait dengan fluid handling, ini ada pompa, kompresor, blower, dan fan. 4 alat ini. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bareng-bareng di satu file dokumen di asesmen ya, di asesmen JPL. OTK yang selanjutnya tadi fluid handling, nah sekarang adalah solid handling. Untuk solid handling, alat yang digunakan adalah conveyor, teman-teman. Nah, jenis conveyor banyak banget, jadi ada 2 yang biasanya sering kita pakai di industri, yaitu belt conveyor dan screw conveyor. Belt conveyor dan screw conveyor, nanti apa bedanya terkait dengan bentuk padatannya sih, karena kita padatan ya. Jadi kalau misal padatannya besar-besar dan kemudian tidak mudah jatuh atau tidak, maksudnya pergerakannya tidak terlalu agresif begitu karena kena angin atau seperti apa, biasanya kita cukup pakai belt conveyor. Tetapi kalau bahan padatan ini lebih mudah bergeraknya karena adanya faktor eksternal, biasanya kita pakainya screw conveyor. Screw conveyor pun juga biasanya dipakai untuk padatan dengan kadar kelembapan yang cukup tinggi juga. Setelah itu, OTK selanjutnya adalah pengubahan bentuk padatan. Di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada berbagai macam operasi di sini, yaitu yang pertama adalah size reduction atau pengurangan ukuran padatan. Biasanya kita pakai 3 operasi, yaitu penggilingan, penggerusan, pelumatan ya. Alat-alat yang digunakan antara lain ada mill, ada crusher, ada grinder. Jadi ada tiga alat yang bisa kita gunakan untuk size reduction. Di sisi lain ada size enlargement, itu nanti adalah proses kristalisasi. Jadi kita proses sedimentasi, jadi kita tambahkan koagulasi begitu ya, koagulasi, nanti kita bisa tambahkan ukuran dari partikelnya dengan penambahan koagulan. Kemudian OTK yang ketiga adalah perubahan suhu fluida dan padatan. Untuk pengubahan suhu fluida nanti kita gunakan alat tukar panas atau heat exchanger. Nah, jenis-jenis heat exchanger ini nanti tergantung dari pengoperasian yang teman-teman akan gunakan begitu ya. Jadi kalau semisal ingin melakukan penguapan dan pengembunan, maka kita gunakan heat exchanger 2 fase. Jadi secara umum heat exchanger ini nanti akan dibagi menjadi 2 fase, yaitu dua kelompok, yaitu heat exchanger 2 fase dan heat exchanger 1 fase. Heat exchanger 2 fase ini pada dasarnya adalah heat exchanger yang di dalamnya nanti akan terjadi 2 fase. Jadi yang awalnya cair menjadi gas atau dari gas jadi cair. Jadi ada 2 fase yang terjadi di dalam heat exchanger. Tetapi kalau di heat exchanger 1 fase hanya ada 1 fase di dalam heat exchanger tersebut. Jadi kalau cair ya cair aja, teman-teman. Kalau gas ya gas saja. Begitu. Nah, secara spesifik jenis heat exchanger 2 fase ada 1, 2, 3. 3, yaitu yang pertama adalah vaporizer. Vaporizer ini adalah alat yang berfungsi untuk mengubah cairan menjadi uap, begitu ya, vaporizer. Sedangkan heat exchanger yang kedua adalah kondensor. Kondensor ini heat exchanger fungsi untuk merubah fase uap menjadi cair.
gitu, jadi uap jadi cair. Sedangkan yang ketiga adalah reboiler. Reboiler ini adalah menguapkan kembali zat cair. Biasanya ini adalah tipe heat exchanger yang kita tempelkan bersamaan dengan menara distilasi seperti itu teman-teman. Jadi di menara distilasi tidak ada vaporizer tetapi adanya reboiler karena dari sisi penggunaan panas atau konsumsi panas dari reboiler ini jauh lebih rendah dibandingkan vaporizer seperti itu. Untuk heat exchanger satu fase itu ada dua, yaitu heater dan cooler. Jadi fungsi dari heater adalah hanya menambah suhu atau menambah panas, tetapi tidak merubah fase. Sedangkan kalau cooler adalah menurunkan suhu atau menyerap panas, begitu teman-teman melepaskan panas tetapi masih ada di fase yang sama. Jadi kalau semisal teman-teman ingin panaskan air dari 30 ke 70 derajat Celcius, maka alat yang digunakan itu adalah heater, bukan vaporizer. Tapi kalau semisal teman-teman ingin uapkan air dari suhu ruangan 30 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius, maka teman-teman harus pakai vaporizer untuk menguapkannya. Jadi dari sisi konsumsi energi yang akan membutuhkan energi yang paling banyak itu adalah memang heat exchanger dua fase teman-teman, yaitu vaporizer dan kondensor. Tetapi heater dan cooler dalam hal ini adalah heat exchanger satu fase, dia menggunakan atau membutuhkan pemanasan atau panas pendinginannya tidak se ekstrim untuk heat exchanger dua fase seperti itu. Itu untuk heat exchanger. Jadi untuk heat exchanger ada di 4 operasi itu, jadi memanaskan, mendinginkan, menguapkan, atau mengembunkan, begitu ya. Nah, di sisi lain, terkait dengan perpindahan panas, kita juga ada yang namanya pelelehan, kemudian ada juga pembekuan, penyubliman, begitu. Kalau pelelehan di sini pengertiannya, leleh di sini kan berarti dari padat ya, dari padat ke cair, biasanya alat yang digunakan adalah melter. Secara operasi memang pengoperasiannya hampir mirip heat exchanger karena ada penambahan panas di situ begitu teman-teman. Tetapi alat spesifiknya adalah melter. Kemudian untuk penguapan sudah, pembekuan sudah, pembekuan sudah. Kalau penyubliman dari cair ke padat kita bisa pakai quencher. Jadi nanti istilahnya ada quencher. Nanti teman-teman juga bisa cari apa itu pengertiannya quencher ya untuk proses ini. Selanjutnya untuk operasi teknik kimia terkait dengan pemisahan dan pemurnian produk. Nah, pemisahan ini nanti banyak banget deh istilah-istilahnya. Kita akan bagi menjadi dua hal, yaitu pemisahan mekanik dan pemisahan difusional. Untuk pemisahan mekanik ini nanti kita akan pakai di campuran-campuran yang heterogen seperti itu teman-teman. Jadi semisal kalau setelah keluaran reaktor campurannya heterogen, dalam artian di sini mungkin ada keluaran reaktor tuh ada cair dan gas atau cair dan padat yang bisa kita pisahkan secara makroskopik begitu, maka kita pakai pemisahan mekanis begitu ya. Biasanya untuk mekanisme terjadinya pemisahan ini adalah makroskopis tadi, jadi cair dan padat kita kelihatan banget wujud bedanya, beda dari komposisinya, beda dari komponennya, begitu, maka kita pakainya pemisahan mekanik. Nah, apa saja alat-alat yang digunakan? Yaitu filter, teman-teman. Jadi, kita gunakan filter untuk pemisahan mekanik. Banyak banget jenis filter yang ada atau yang digunakan di industri, antara lain ada RDVF atau Rotary Drum Vacuum Filter, ada tray filter, kemudian ada bag filter, dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan filter, ini kita akan pakai spesifik untuk
Jika komposisi padatan dan cairannya ini hampir mirip begitu ya. Jadi mirip komposisi besarnya, banyaknya itu hampir sama. Kita pakai filter. Selain itu, selain dengan filtrasi, kita juga bisa gunakan sedimentasi. Sedimentasi kita pakai thickener dan clarifier. Kemudian juga ada pengapungan padatan. Kemudian ada screener, pengayakan padatan bubuk. Kemudian ada elutrasi. Elutrasi ini pemisahan campuran partikel dengan penyeratan partikel yang lebih ringan oleh suatu fluida. Jadi mekanis itu lebih ke makroskopik begitu ya. Ada sedimentasi, kemudian ada filtrasi, kemudian ada pengapungan, kemudian ada pengayakan, dan ada elutriasi. Selain itu juga ada pemisahan difusional. Nah, kalau tadi bedanya pemisahan difusional sama mekanik, kalau difusional ini peristiwanya secara mikroskopik begitu teman-teman. Jadi keluaran produk ini sangat tidak bisa dibedakan, tidak bisa kita pisahkan secara kasat mata begitu. Jadi yang ini sering terjadi sih, Dik. Memang di industri keluaran reaktor itu sangat larut antara reaktan dengan bahan bakunya. Maka bagaimana caranya memisahkan? Nah, itu kita pakai prinsip-prinsip pemisahan difusional. Nah, adapun hal yang harus teman-teman perhatikan untuk melakukan pemisahan difusional, ini teman-teman harus perhatikan sifat fisik antar molekul, baik itu produk atau sisa bahan baku yang keluar reaktor begitu ya. Jadi nanti kita harus lihat bagaimana kelarutannya, kemudian bagaimana titik didihnya, atau bagaimana titik lelehnya, atau bagaimana densitasnya, kemudian bagaimana volatilitasnya atau kemampuan dia menguap itu seperti apa. Karena ke beberapa sifat fisik itu nanti akan teman-teman jadikan pedoman begitu untuk memilih alat proses pemisahan yang tepat, pemisahan difusional yang tepat atas campuran bahan tersebut. Nah, ini ada beberapa istilah untuk pemisahan difusional, yaitu yang pertama adalah distilasi. Kalau untuk proses distilasi ini adalah kita memisahkan cairan-cairan yang sangat larut satu sama lain, teman-teman. Jadi sangat larut satu sama lain. Kemudian kita harus pisahkan dengan perbedaan relatif volatility atau kecenderungan dia bisa menguap. Biasanya relatif volatility ini akan kita dekati dengan perbedaan titik didih. Jadi semakin kecil titik didihnya, akan memiliki relatif volatilitas yang jauh lebih besar juga. Jadi kemungkinan dia menguap juga jauh lebih tinggi begitu. Jadi destilasi adalah proses pemisahan difusional masing-masing komponen yang sangat larut satu sama lain begitu dengan cara memperhatikan faktor relatif volatility-nya. Kemudian yang kedua adalah absorpsi. Jadi absorpsi ini adalah pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan cara melarutkan ke campuran yang lain begitu. Jadi kita harus melarutkan yang tidak kita inginkan dengan zat yang lain. Cara spesifik memang untuk absorpsi kita biasanya atau di industri ini kita akan pakai jika kita akan menjerap gas begitu, Dek. Jadi kita akan menyerap gas yang dihasilkan dari reaktor. Gas itu tidak kita inginkan atau mungkin gas itu yang kita inginkan, kita serap dengan solvent spesifik atas zat tersebut. Semisal contohnya untuk H2S di proses amonia begitu ya. Untuk produksi amonia dalam hal ini kita gunakan CH4 sebagai bahan baku. CH4 ini biasanya kita eksplorasi langsung dari sumur gas alam. Nah, kalau kita eksplorasi dari sumur gas alam, biasanya CH4 tidak hanya CH4 saja yang dihasilkan dari sumur gas alam itu, tetapi ada juga
gas hidrogen sulfida atau H2S. H2S ini tidak kita inginkan di proses pembuatan amonia begitu. Sehingga H2S ini harus kita hilangkan untuk agar CH4 yang nanti masuk ke dalam reaktor itu jauh lebih murni. Jadi tidak ada H2S yang masuk juga di dalam reaktor. Begitu. Nah, bagaimana caranya kita industri amonia menggunakan monoetilen amin, larutan monoetilen amin MEA dengan komposisi 10-30% untuk menjerap H2S tersebut. Maka gas ini kita masukkan ke menara absorpsi. Begitu. Jadi menara absorpsi, gas yang isinya H2S dengan CH4 kita umpankan ke bawah, dari bawah maksud saya, dari bawah menara, kemudian dari atas itu nanti ada larutan MEA tadi, yang kita sebut dengan absorben begitu ya, absorben. Nah, MEA memang secara spesifik bisa menyerap H2S dengan sangat baik begitu, sehingga keluaran atas menara absorpsi adalah gas CH4 murni, sedangkan keluaran dari menara bawah menara absorpsi ini adalah larutan MEA yang sudah menyerap dengan sempurna H2S. Seperti itu contoh untuk absorpsi. Nah, lain halnya dengan adsorpsi, teman-teman. Kalau adsorpsi ini kita intinya memisahkan zat yang nggak kita inginkan itu dengan bantuan permukaan padatan. Jadi kita gunakan adsorben ini padatan. Contoh spesifik adalah proses dehidrasi etanol. Teman-teman tahu ya bahwa etanol itu komposisinya aziotrop, jadi setelah terjadi proses reaksi, baik itu fermentasi atau reaktor, begitu larutan etanol akan kita murnikan di menara distilasi tadi ya. Menara distilasi, kita akan pisahkan etanol dengan air, begitu. Nah, etanol dan air ini sangat larut satu sama lain, maka kita harus pakai distilasi, tetapi dia memiliki limitasi, begitu teman-teman. Larutan etanol air aziotrop, jadi tidak bisa kita pisahkan dengan destilasi, begitu karena komposisi uap dan cairnya sama di kadar 96%. Jadi destilasi itu hanya maksimal bisa memurnikan etanol di 96% begitu. Nah, padahal ada beberapa pasar yang menginginkan etanol hasil reaksi kita itu 99,9 atau di atas 96% begitu. Maka hal yang harus teman-teman bisa kerjakan untuk memurnikan etanol 96% ini adalah dengan cara menyerap sisa airnya, begitu, menjerap sisa air yang ada di larutan etanol 96%. Dengan apa? Dengan menggunakan adsorben di menara adsorpsi. Nah, adsorben ini harus spesifik juga, yang hanya bisa menyerap air, tidak bisa menyerap etanol, gitu. Jadi salah satu adsorben yang biasanya dipakai di industri etanol, pemurnian etanol adalah antara lain ada karbon aktif, zeolite 5A, kemudian ada silika gel, begitu. Jadi keluaran dari menara adsorpsi nanti adalah kadar etanol dengan kadar yang kita inginkan 99,9%. Jadi mekanismenya zeolite 5A ini padat, begitu ya, padat, dia memiliki rongga yang kemudian permukaan padatan ini tuh rongga-rongganya akan menyerap air itu tadi, menjerap air itu. Sehingga bedanya adsorpsi sama absorpsi, kalau adsorpsi ini kita gunakan padatan, jelas kita akan menggunakan padatan. Nah, mekanisme pemisahannya adalah terjadi penjerapan di permukaan padatan kalau di adsorpsi. Tetapi kalau di absorpsi yang biasanya kita gunakan adalah zat cair absorben ya. Absorben ini adalah zat cair. Nah, zat cair ini nanti akan menyerap gas atau menyerap zat cair yang lainnya begitu. Jadi kalau absorpsi biasanya kita pakainya adalah zat cair atau zat cair untuk menjerap gas atau cairan, tetapi kalau adsorbennya adalah zat padatan yang nanti hanya menempel di permukaan bahan padat tersebut.
Nah, selain itu ada juga desorpsi. Jadi kalau desorpsi lawannya adsorpsi, teman-teman. Jadi kalau adsorpsi tadi penjerapannya, kalau desorpsi itu nanti intinya kita lepaskan dari adsorbennya. Jadi pemisahan suatu zat larutan cair dengan cara memisahkan larutan tersebut dalam pelarut lain. Itu disebut dengan desorpsi. Kemudian ada juga leaching. Kalau leaching ini adalah proses pelarutan suatu komponen bahan padat ke dalam cairan pelarut. Jadi ini ekstraksi padat cair, gitu ya. Penyeduhan jadi padatnya kita sedot ke dalam cairannya. Kemudian evaporasi. Di sini bukan termasuk heat exchanger. Kalau evaporasi adalah proses pemekatan larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi contohnya NaOH berapa persen ya? NaOH 60%, 60% kita akan naikkan kadarnya ke NaOH 80%. Jadi kita akan hilangkan sejumlah airnya agar yang awalnya kadarnya 60% menjadi 80% saja. Kita menggunakan evaporator di situ. Lalu ada juga pengeringan. Pengeringan ini penguapan air yang membasahi bahan padat. Jadi bedanya pengeringan dengan filtrasi di pemisahan mekanis sebelumnya, kalau filtrasi komposisi cair dan padatnya hampir mirip, tetapi kalau pengeringan atau dryer di sini komposisi cairannya yang membasahi padat itu sangat kecil seperti itu teman-teman, sehingga kita cukup gunakan dryer untuk menghilangkan cairannya. Yang ke-8 adalah kristalisasi. Jadi kristalisasi ini pemisahan padatan terlarut dari suatu larutan cair lewat jenuh. Jadi kalau dikristalisasi, prosesnya akan didekati dengan proses graving force-nya adalah kelarutan zat tersebut begitu. Semakin tinggi suhunya kan kelarutan semakin besar ya teman-teman. Jadi proses kristalisasi biasanya kita tambahkan cairan lewat jenuhnya itu, jadi konsentrasinya sangat tinggi, lalu kita turunkan juga suhunya, sehingga lama-kelamaan akan terjadi proses pemadatan. Karena kondisi di dalam kristalisasi ini, kristalizer ini, akan sangat jenuh, sehingga terjadi proses pengkristalan di dalam proses kristalisasi ini. Insya Allah seperti itu. Nah, selain pemisahan secara difusional, ada juga pemisahan secara magnetis, teman-teman. Jadi kemudian ada pemisahannya itu secara magnetis, kita biasanya gunakan magnet di prosesnya. Nah, di sini ada penyisian debu yang terseret di dalam aliran gas, di dalam pengendapan presipitator elektrostatik. Jadi debu-debu yang memiliki ion positif biasanya akan terjerat begitu di dalam magnetnya. Di sini ada non-magnetik. Jadi di sini yang kita inginkan adalah zat yang kuning ya. Yang nggak kita inginkan adalah zat yang merah. Kalau banyak ion positifnya, biasanya kita bisa gunakan magnetik agar dia bisa terpisah dengan sempurna. Selain itu, di dalam rotary drumnya pun juga ada magnetnya, sehingga ion-ion yang positif itu secara fisika bisa menempel begitu, dan yang ion negatifnya dia bisa menjauh dari magnetnya. Insya Allah seperti itu teman-teman. Untuk unit proses dan unit operasi, kita bisa baca lebih lanjut di penugasan begitu ya. Nanti teman-teman bisa menyusun, merangkum terkait dengan apa saja operasi teknik kimia yang berkaitan dengan tahapan-tahapan industrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.